Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Labibi. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Pancasila. Tidak bertele-tele, langsung saja ke pendahuluan. Dahulu dikatakan oleh Insinyur Soekarno, Pancasila dibilang sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan yang terkandung dalam Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ketua Pancasila menetapkan dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan saling menghargai. Pancasila dikatakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis kontak, sesuatu gagasan pikiran yang mendalam, merupakan sebuah acuan atau dasar dari negara merdeka yang akan didirikan. Lalu dikatakan juga bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan utama negara dan bangsa, juga berfungsi sebagai pembimbing atau pemimpin, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Sangat penting kedudukan Pancasila oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang ada dalam Pancasila harus berisi kebenaran yang tidak disangsikan. Dengan demikian, rakyat rela untuk menerima, meyakini, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Ya, tujuan pendidikan Pancasila seperti halnya dengan tujuan kita mempelajari ilmu pengetahuan. Maka tujuan kita mempelajari Pancasila ialah untuk mengetahui Pancasila secara benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Yuridis konstitusional maksudnya karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar negara. Oleh karena itu tidak setiap individu boleh memberikan pengertian, penafsiran menurut pendapatnya sendiri atau bisa disebut dengan pemikiran individualis. Sedangkan secara ilmiah objektif maksudnya karena Pancasila adalah suatu paham filsafat atau suatu philosophical way of thinking. Sebagai uraiannya haruslah logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Agar Pancasila yang benar tersebut itu dapat kita amalkan sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan sosial, bahkan untuk kepentingan hidup bermasyarakat dan bernegara. Ketika akar Pancasila yang benar tersebut setelah kita amalkan, selanjutnya kita amankan agar jiwa dan semangatnya, perumusan dan sistematiknya yang sudah benar tersebut tidak akan diubah-ubah lagi, apalagi dihapuskan atau diganti dengan ismu-ismu lainnya. Tujuan Pancasila adalah dalam rangka menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan perilaku memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya, memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya.
Tiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, khusus untuk pendidikan perguruan tinggi, tujuan pendidikan Pancasila agar mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupannya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dalam kehidupan, baik itu masalah tentang sosial maupun non-sosial, berbangsa dan bernegara, yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan ipteks dan pembangunan. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman pengembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikatan Lakibi. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Pancasila. Tidak bertele-tele, langsung saja ke pendahuluan. Dahulu dikatakan oleh Insinyur Soekarno, Pancasila dibilang sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan yang terkandung dalam Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Ketua Pancasila menetapkan dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan saling menghargai. Pancasila dikatakan pertama kali oleh Insinyur Soekarno saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis koruptor, sesuatu gagasan pikiran yang mendalam, merupakan sebuah acuan atau dasar dari negara merdeka yang akan didirikan. Lalu dikatakan juga bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai landasan utama negara dan bangsa, juga berfungsi sebagai pembimbing atau leader, pemimpin, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Sangat penting kedudukan Pancasila oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep prinsip
dan nilai yang ada dalam Pancasila harus berisi kebenaran yang tidak disangsikan. Dengan demikian, rakyat rela untuk menerima, meyakini, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Ya, tujuan pendidikan Pancasila seperti halnya dengan tujuan kita mempelajari ilmu pengetahuan. Maka tujuan kita mempelajari Pancasila ialah untuk mengetahui Pancasila secara benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Yuridis konstitusional maksudnya karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar negara. Oleh karena itu tidak setiap individu boleh memberikan pengertian, penafsiran menurut pendapatnya sendiri atau bisa disebut dengan pemikiran individualis. Sedangkan secara ilmiah objektif maksudnya karena Pancasila adalah suatu paham filsafat atau suatu philosophical way of thinking. Sebagai uraiannya haruslah logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Agar Pancasila yang benar tersebut itu dapat kita amalkan sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan sosial, bahkan untuk kepentingan hidup bermasyarakat dan bernegara. Ketika hal Pancasila yang benar tersebut setelah kita amalkan, selanjutnya kita amankan agar jiwa dan semangatnya, perumusan dan sistematiknya yang sudah benar tersebut tidak akan diubah-ubah lagi, apalagi dihapuskan atau diganti dengan ismu-ismu lainnya. Tujuan Pancasila adalah dalam rangka menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan perilaku memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan nuraninya, memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Tiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, khusus untuk pendidikan perguruan tinggi. Tujuan pendidikan Pancasila agar mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupannya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dalam kehidupan, baik itu masalah tentang sosial maupun non-sosial, berbangsa dan bernegara, yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan ipteks dan pembangunan. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman pengembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu, pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.